Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pertemuan 5. Di sini ada Ivana Rusli, terus juga ada Muhammad Farendi Fiki, yaitu saya, ada Najla Zahrani Aulia, dan juga ada Regina. Boleh di next. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai paradigma, teori, dan juga penelitian sosial. Pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, dosen pengampunya adalah Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI, CICS, CPR. Baik, yang pertama kita bahas adalah tentang latar belakang. Penelitian sosial merupakan sebuah proses yang kompleks dan juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang paradigma, teori, dan juga etika penelitian. Paradigma dan teori adalah dua konsep penting dalam penelitian sosial yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Paradigma mengacu pada kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dunia sosial. Sementara teori adalah konsep atau ide yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang diamati. Paradigma penelitian sosial adalah kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dunia sosial. Paradigma ini juga mempengaruhi bagaimana peneliti memilih metode penelitian mereka dan bagaimana mereka melihat dunia sosial. Beberapa paradigma penelitian sosial termasuk kritisisme, positivisme, dan interpretivisme dibahas dalam buku The Practice of Social Research karya Earl Baby. Boleh di next. Selanjutnya adalah perkenalan atau introduction. Teori dapat berfungsi dalam penelitian dengan tiga cara, yaitu yang pertama, peneliti mencegah adanya kebetulan. Lalu yang kedua, memahami pola-pola yang diamati sehingga dapat memberikan saran kemungkinan-kemungkinan lain. Lalu yang ketiga adalah membentuk dan mengarahkan upaya penelitian. Ini merujuk pada kemungkinan penemuan pengamatan yang empiris. Boleh di next. Selanjutnya adalah some social special paradigms. Paradigma seringkali sulit dikenali karena bersifat implisit, dianggap remeh, dan diasumsikan. Paradigma juga tampak seperti sebagaimana adanya daripada satu sudut pandang yang mungkin ada di antara banyak sudut pandang lainnya. Paradigma ilmu sosial ini menawarkan berbagai pandangan yang masing-masingnya menawarkan wawasan yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lain dan juga mengabaikan aspek-aspek kehidupan sosial yang diungkapkan oleh ilmu-ilmu lain. Paradigma ini bukan mengenai benar atau salah, namun paradigma berperan menawarkan cara berbeda untuk kehidupan sosial manusia. Di next. Selanjutnya adalah some social special paradigms. Yang pertama adalah makroteori, yaitu merupakan sebuah teori yang memiliki tujuan memahami gambaran besar terkait institusi, keseluruhan masyarakat, dan interaksi antara masyarakat. Makroteori ini merupakan sebuah teori yang memiliki tujuan untuk memahami kehidupan sosial pada keintiman individu dan juga interaksinya. Menelaah bagaimana perilaku bermain anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki dapat menjadi contoh dari mikroteori ini. Selanjutnya adalah mikroteori membahas terkait persoalan-persoalan kehidupan sosial pada individu dan juga kelompok kecil. Nah, perilaku saat berkencan dan interaksi mahasiswa antar fakultas adalah subjek yang tepat untuk perspektif mikroteoris. Boleh di next. Selanjutnya adalah early positivism. Istilah ini dimulai dengan filsuf asal Prancis yaitu Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 yang menciptakan istilah sosiologi pada tahun 1822. Ia menciptakan petualangan intelektual yang terus berkembang sampai saat ini. Pandangan Comte ini melandasi perkembangan ilmu-ilmu sosial berikutnya. Dan dalam optimisme terhadap masa depan, ia membuat istilah positivism untuk menggambarkan pendekatan ilmiah ini. Ia pun percaya bahwa kebenaran ilmiah dapat dibuktikan secara positif melalui pengamatan langsung dan juga
Analisis logis dari apa yang telah diamati. Lalu keempat adalah social Darwinism. Pada tahun 1859, Charles Darwin mengemukakan pemikirannya mengenai evolusi melalui seleksi alam dari On the Origin of Species yang ia terbitkan. Teori ini menyatakan ketika suatu spesies dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka individu-individu yang paling mampu bertahan mencapai kesuksesan akan berpeluang besar untuk bertahan hidup untuk bereproduksi. Nah, mereka yang kurang dapat beradaptasi akan binasa. Lalu berjalannya waktu, sifat-sifat orang yang selamat akan mendominasi jenis. Seperti yang dikatakan oleh para pengikut Darwin, spesies berevolusi menjadi berbagai bentuk melalui survival of the fittest. Boleh di next? Yang kelima adalah konflik paradigma. Karl Marx mengemukakan bahwa perilaku sosial sebagai bentuk konflik berupaya untuk mendominasi orang lain ataupun menghindari dominasi paradigma konflik. Lalu Karl Marx berfokus pada perjuangan untuk menghindari kelas ekonomi. Meskipun paradigma konflik ini sendiri seringkali berfokus pada perjuangan kelas, gender, dan juga etnis, kita bisa melakukannya dan menerapkannya dengan tepat setiap kali kelompok yang berbeda memiliki kepentingan yang bersaing. Misalnya, kita dapat menerapkannya dengan baik untuk memahami hubungan antar departemen yang berbeda dalam sebuah organisasi, minggu-minggu sibuk persaudaraan, dan juga perkumpulan mahasiswa ataupun hubungan mahasiswa antar fakultas. Selanjutnya adalah symbolic interactionism. Jadi interaksionisme ini simbolik merupakan paradigma yang dapat memberikan wawasan tentang interaksi dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga dapat membantu kita memahami bentuk-bentuk interaksi yang tidak biasa. Interaksionisme simbolik ini merupakan sebuah paradigma yang memandang perilaku manusia sebagai penciptaan makna melalui interaksi sosial dan makna-makna tersebut mengkondisikan interaksi selanjutnya. Boleh di next? Yang ketujuh ada feminis paradigms. Teori sudut pandang feminis adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada fakta bahwasanya perempuan memiliki pengetahuan tentang status dan pengalaman mereka yang tidak tersedia lagi bagi laki-laki. Diperkenalkan oleh Nancy Hardstock pada tahun 1983, sudut pandang ini telah berkembang seiring berjalannya waktu. Dan yang kedelapan adalah critical race theory. Teori ras kritis ini berkaitan dengan peran ras dalam politik dan pemerintahan. Jadi studi yang sering dilakukan oleh pakar hukum dan juga ilmuwan sosial. Misalnya adalah Derek Bell pada tahun 1980 mengkritik keputusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat Brown v. Board of Education yang menghapuskan sistem segregasi sekolah yang terpisah namun setara. Ia pun berpendapat bahwa pengadilan tersebut dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik orang kulit putih, bukan oleh tujuan kesetaraan pendidikan bagi pelajar Afrika. Boleh di next? Yang kesembilan adalah structural functionalism. Fungsionalisme struktural ini terkadang juga dikenal sebagai teori sistem sosial yang tumbuh dari gagasan yang diperkenalkan oleh Comte dan juga Spencer, yaitu entitas sosial, seperti organisasi atau masyarakat secara keseluruhan dapat dipandang sebagai suatu organisme. Seperti organisme lain, sistem sosial juga terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing berkontribusi terhadap berfungsinya keseluruhan. Nah, fungsionalisme struktural ini adalah paradigma yang membagi fenomena sosial menjadi beberapa bagian, yang masing-masing mempunyai fungsi untuk berfungsinya keseluruhan. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 adalah rational objectivity reconsidered. Postmodernisme itu merupakan sebuah paradigma yang mempertanyakan asumsi positivisme dan teori yang menggambarkan realitas objektif. Nah, realisme kritis sebuah paradigma yang menganggap segala sesuatu itu nyata sejauh menghasilkan efek. Singkatnya, beragam paradigma teoretis dapat diterapkan dalam studi kehidupan sosial dengan masing-masing kerangka acuan mendasar ini. Teori-teori yang berguna dapat dibangun. Kini kita beralih ke beberapa isu yang terlibat dalam konstruksi teori yang menarik dan juga berguna bagi semua peneliti sosial, mulai dari positivis hingga postmodernis dan semua peneliti di antaranya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, etnometodologi. Harold Garfinkel, seorang sosiolog
kontemporer meyakini bahwa manusia terus-menerus menciptakan struktur sosial melalui tindakan dan interaksi mereka, yaitu bahwa mereka sebenarnya menciptakan realitas mereka. Dalam arti tertentu, ia menyatakan bahwa setiap orang bertindak seperti ilmuwan sosial, yang kemudian disebut dengan istilah etnometodologi atau metodologi masyarakat. Misalnya, lain kali Anda naik lift, jangan menghadap ke depan sambil melihat nomor lantai berlalu. Itu normal atau perilaku yang diharapkan. Berdiri saja dengan tenang menghadap ke belakang, lihat bagaimana orang lain bereaksi terhadap perilaku ini. Sama pentingnya, perhatikan bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Jika Anda melakukan percobaan ini beberapa kali, Anda akan mulai mengembangkan pemahaman terhadap paradigma etnotodologis. Ethical issues in social research. Mengetahui apa yang dianggap etis dan tidak etis oleh masyarakat tertentu adalah bagian dari sukses hidup di dalam masyarakat tersebut. Ini juga berlaku untuk komunitas peneliti sosial. Setiap orang yang terlibat dalam penelitian ilmu sosial harus memahami standar umum yang dianut oleh para peneliti tentang apa yang benar dan salah dalam melakukan penelitian ilmiah. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada etika dalam penelitian sosial. Sebelumnya mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya yang pertama itu adalah voluntary participant atau partisipasi sukarela. Jadi, Baby menjelaskan ketika melakukan penelitian sosial, beberapa peneliti seringkali memerlukan pengungkapan informasi pribadi yang mungkin tidak diketahui oleh teman dan kenalan responden. Dan informasi tersebut harus diungkapkan kepada orang asing. Oleh karena itu, partisipasi dalam penelitian sosial harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksa. Lalu yang kedua ada no harm to the participant. Artinya, peneliti harus memastikan bahwa responden itu tidak terluka atau tidak membahayakan responden. Menurut The Belmont Report dalam Baby 2016, halaman 63, terdapat 3 prinsip utama, yaitu menghormati orang lain, melakukan kebaikan, dan juga keadilan. Lalu yang ketiga ada anonymity atau anonimitas yang terjadi dalam penelitian. Ketika peneliti ataupun pembaca tidak dapat mengidentifikasi tanggapan tertentu dengan responden. Contoh anonimitas adalah survei melalui surat di mana tidak ada nomor identifikasi yang dicantumkan pada kuesioner sebelum nomor tersebut dikembalikan ke kantor penelitian. Lalu yang keempat ada confidentially, yang artinya ketika sebuah proyek penelitian itu harus menjamin kerahasiaan. Jadi dalam survei wawancara misalnya, peneliti dapat mempublikasikan pendapatan yang dilaporkan oleh responden tertentu. Namun, responden yakin bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada deception. Pada bagian ini, peneliti harus mempertimbangkan etika penelitian, harus memastikan etika penelitian, maaf, diulang. Selanjutnya ada deception. Peneliti harus mempertimbangkan etika penelitian untuk memastikan bahwa subjek memberikan jawaban yang jujur. Salah satu caranya adalah dengan menginformasikan kepada subjek bahwa penelitian tersebut merupakan bagian dari program universitas. Lalu yang keenam ada analysis and report. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak hanya wajib menjaga etika penelitian, tetapi juga harus mengakui hambatan dan kekurangan teknis dalam penelitian mereka. Peneliti juga harus mempertimbangkan etika dalam melaporkan hasil penelitian, termasuk menghindari temuan negatif dan menghindari penipuan. Lalu yang ketujuh ada Institutional Review Boards. IRB bertanggung jawab untuk meninjau setiap proposal penelitian yang melibatkan subjek manusia. IRB harus memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian minimal, dan jika risiko tersebut tidak dapat dihindari, peneliti harus membuat formulir persetujuan yang secara eksplisit menjelaskan risiko tersebut. Lalu yang kedelapan ada kode etik profesional. Nah, kode etik ini berbicara tentang praktik riset yang tidak dapat diterima dan penggunaan teknologi informasi yang tidak dapat diterima. Beberapa contoh kode etik seperti American Sociological Association memiliki kode etik profesional yang mengatur perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam suatu profesi. Jadi next.
Baik, yang Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. selanjutnya ada two ethical conferences. Nah, yang pertama itu ada trouble in the tea room. Jadi dalam pembahasan etika penelitian, nah kita dapat mengambil contoh dari Public American Association for Public Opinion Research yang memiliki kode etik. Kode ini menekankan pentingnya pendukung praktik survei dan penelitian opini publik yang berkualitas dan etis. Nah, salah satu prinsip praktik profesional ini menurut kode etik si AAPOR ini ada eh, yang pertama ada yang harus berhati-hati dalam merencanakan penelitian, pengumpulan data, dan menganalisisnya untuk memastikan hasil yang dapat diandalkan dan valid. Yang kedua ada menggunakan alat atau metode analisis yang sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dihadapi. Yang ketiga, tidak dengan sengaja memilih alat dan metode yang menghasilkan kesimpulan yang salah. Yang keempat, tidak menginterpretasikan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan data yang ada atau membiarkan hal tersebut terjadi secara diam-diam. Yang kelima, tidak mengimplikasikan bahwa interpretasi kita lebih akurat daripada data yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dengan akurat penelitian dari sumber lain yang kita kutip dalam pekerjaan kita, termasuk metodologi, konten, dan perbandingan. Nah, selanjutnya observing human opinions. Dalam hal ini, kita akan membandingkan dua penelitian yang berbeda. Nah, tadi kan yang penelitian sebelumnya itu meneliti sosiologis yang melibatkan observasi partisipan. Nah, sedangkan penelitian yang kedua ini penelitian psikologis yang dilakukan di laboratorium. Nah, fenomena ini telah diakui dalam kehidupan sosial, di mana orang sering bersedia melakukan hal-hal yang mereka tahu salah jika mereka bisa mengklaimnya. Nah, selanjutnya itu ada The Politics of Social Research. Nah, penelitian sosial itu melibatkan masalah etika dan politik yang berkaitan dengan sudut pandang ideologis. Nah, etika itu berkaitan dengan metode penelitian, sedangkan politik itu lebih berfokus pada isi dan penggunaan penelitian. Sebagai contohnya itu, seseorang bisa mengkritik penelitian tentang ketaatan atau seperti eksperimen Milgram dari sudut pandang etika karena metodenya itu dapat merugikan subjek. Nah, tapi kritik politik itu tidak bisa berfokus pada apakah topik ketaatan seharusnya diteliti atau bagaimana hasil penelitian tersebut bisa digunakan secara politik. Selanjutnya itu The Politics of Social Research. Yang pertama itu ada objectivity dan ideologi. Penelitian sosial itu tidak bisa sepenuhnya objektif karena peneliti itu adalah manusia dengan pandangan subjektif. Tapi dalam ilmu sosial, objektivitas itu bisa dicapai dengan mengikuti metode penelitian yang diterima dengan baik, sehingga hasilnya itu bisa diandalkan. Nah, jadi beberapa ilmuwan sosial itu berpendapat bahwa penelitian sosial itu harus selalu berkaitan dengan tindakan sosial. Mereka mengatakan bahwa hanya memahami masyarakat itu sebenarnya nggak cukup, tapi peneliti sosial itu juga harus membantu membuat masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua itu ada politik with a little p. Penelitian sosial seringkali dipengaruhi oleh ideologi politik, tetapi politik dalam penelitian sosial itu memiliki lapisan yang lebih dalam. Ketika penelitian sosial itu berkaitan dengan isu-isu sosial yang diperdebatkan, objektivitas mutlak tidak dapat dipertahankan, terutama ketika ideologi yang berbeda berhadapan dalam bidang data ilmu sosial. Nah, kejadian-kejadian ini terbaru telah mengajarkan kita bahwa pengungkapan pengumpulan itu sendiri dapat dimanipulasi. Sangat mudah untuk mengklaim bahwa survei telah dilakukan dengan metode tertentu, tetapi padahal kenyataannya itu pekerjaan tersebut tidak dilakukan atau bahkan dilakukan dengan cara yang lain. Selanjutnya ada politik and perspektif. Nah, walaupun dimensi etika dan politik itu dalam penelitian seharusnya berbeda, keduanya itu sebenarnya sering kali berkaitan ketika politis atau masyarakat merasa bahwa penelitian sosial itu melanggar standar atau etika dan moral, mereka itu akan segera merespon dengan solusi mereka sendiri. Nah, selain itu standar yang mereka bela mungkin
bukan milik komunitas penelitian. Jadi lebih penting untuk diingat bahwa ilmu pengetahuan terus berlanjut meskipun kontroversi politik dan sikap yang bermusuhan. Selanjutnya itu ada research ethic dan teori. Memilih paradigma atau teori tertentu itu tidak menjamin kesimpulan penelitian tertentu, tetapi akan mempengaruhi apa yang kamu cari dan apa yang kamu abaikan. Adapun dua faktor yang dapat membantu mengurangi potensi bias dari orientasi teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik penelitian ilmu sosial itu menempatkan kendala pada kemampuan kita untuk melihat hanya apa yang kita harapkan. Yang kedua, itu ada sifat kolektif penelitian sosial memberikan perlindungan tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kasus di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023. Yang pertama, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Saiful Mujani Research and Consulting ini membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres pada 5 September 2023. Dengan kata lain, ini adalah salah satu lembaga yang paling awal menangkap elektabilitas Anies Cak Imin. Ketiga pasangan yang disimulasikan adalah Anies Baswedan, Cak Imin, Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Mengutip situs saifulmujani.com, elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil mendapat suara tertinggi dengan 35,4%, diikuti dengan Prabowo Erick 31,7%, dan Anies Cak Imin adalah hanya 16,5% dan ada 16,4% yang belum menjawab. Mungkin boleh di next. Lalu yang kedua adalah mengenai Polling Institute. Prabowo Subianto menduduki posisi teratas dalam survei elektabilitas capres dari lembaga survei Polling Institute. Polling Institute bertanya ke responden siapa capres yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini. Hasilnya adalah Anies Baswedan yang hanya meraih 20% suara. Ganjar di peringkat 2 dengan 32,4% suara dan Prabowo di peringkat 1 dengan keterpilihan 36,3%. Survei Polling Institute ini digelar pada 21 sampai 25 Agustus tahun 2023 dengan total 1.201 responden. Pengambilan sampel pada survei ini menggunakan teknik acak, nomor telepon, atau random digit dialing atau RDD. Metode wawancara juga dilakukan melalui telepon. Lalu, margin of error pada survei ini kurang lebihnya ada 2,9% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada keterkaitan bahasan dengan kasus yang kita angkat. Keterkaitan yang pertama adalah keterkaitan dengan materi The Politics of Social Research. Jadi, dalam buku Earl Baby tahun 2016 yang berjudul The Practice of Social Research, kasus elektabilitas Anies Cak Imin, Ganjar, dan Prabowo terkait dengan materi The Politics of Social Research. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, dilihat dari aspek pengaruh penelitian terhadap politik. Hasil survei elektabilitas Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Prabowo menunjukkan pengaruh politik yang signifikan terhadap pendidikan ini. Karena dalam konteks ini, penelitian elektabilitas menjadi penting bagi para politisi dan partai politik untuk mengukur popularitas dan dukungan publik terhadap mereka. Lalu untuk aspek yang kedua, yaitu penggunaan data survei dalam kompetisi politik. Nah, dalam hal ini, para politisi dan partai politik memperkuat posisi politik dan mempengaruhi persepsi publik dengan membuat strategi kampanye yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada peran media dalam melaporkan hasil survei. Seperti yang kita tahu, situs media seperti CNN Indonesia, jpnn.com, CNBC Indonesia, kompas.com, dan Kompas TV sangat berkontribusi pada penyebaran hasil survei elektabilitas ini. Hal ini menunjukkan hubungan antara politik dan media dan penelitian sosial. Lalu aspek yang keempat ada pengaruh faktor internal koalisi. Nah,
Faktor internal koalisi ini, contohnya itu kekuatan koalisi perubahan yang belum terbentuk dengan baik, dapat mempengaruhi elektabilitas Anies, menunjukkan dinamika politik yang kompleks dalam penelitian elektabilitas. Lalu pada aspek yang kelima ada pengaruh dukungan partai politik. Hal ini ada hubungannya antara politik, partai politik, dan penelitian elektabilitas sosial. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dukungan partai politik seperti pembatalan dukungan Demokrat terhadap Anies karena memilih Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden juga memainkan peran penting dalam elektabilitas para calon. Untuk keterkaitan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, materi Some Social Sciences Paradigms. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada bagian paradigma penelitian sosial, bahwa terhadap beberapa paradigma dalam penelitian sosial, di antaranya paradigma positivisme, konstruktivisme, kritis, rasional, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kasus survei elektabilitas calon presiden, survei elektabilitas merupakan salah satu contoh penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian sosial dan dapat dikaitkan dengan paradigma positivisme yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah untuk menguji hipotesis dan menjelaskan fenomena sosial. Yang ketiga, materi ethical issues in social research. Dalam bab etika penelitian, Baby membahas mengenai pentingnya menjaga etika dalam melakukan penelitian sosial, termasuk dalam hal pengumpulan data dan analisis data. Salah satu isu etika yang dibahas adalah mengenai penggunaan teknik sampling yang tepat dan menjaga kerahasiaan identitas responden. Dalam kasus hasil survei tersebut, mengenai elektabilitas Anies, Caimin, Ganjar, dan Prabowo, penting untuk memperhatikan teknik sampling yang digunakan dalam survei tersebut, agar hasil survei dapat diandalkan dan representatif, serta menjaga kerahasiaan identitas responden. Boleh di next? Baik, selanjutnya pada materi to ethical controversies. Nah, materi to ethical controversies ini membahas dua isu etika dalam penelitian sosial, yaitu perlindungan terhadap subjek penelitian dan kejujuran dalam pelaporan hasil penelitian. Nah, jika dikaitkan dengan hasil survei elektabilitas yang merupakan hasil penelitian opini publik oleh lembaga survei. Nah, lembaga survei juga harus memperhatikan etika penelitian seperti menjaga kerahasiaan identitas responden dan memastikan bahwa partisipasi responden bersifat sukarela. Nah, keterkaitan materi yang kelima yaitu materi research ethic and theory. Pada kasus hasil survei terbaru elektabilitas Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Prabowo memiliki keterkaitan dengan materi research etik dan teori dalam buku Errol Baby 2016 yang berjudul The Practice of Social Research. Dalam konteks ini, survei elektabilitas dapat menjadi contoh yang baik dalam mempelajari etika penelitian, nah, terutama dalam hal penggunaan teknik sampling yang tepat dan penggunaan instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Baik, itu dia yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 pertemuan 5. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Sampai jumpa.